Dahulu kala, di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Surabaya, hiduplah dua makhluk perkasa yang menjadi penguasa wilayah itu. Mereka adalah Sura, seekor hiu raksasa yang menguasai lautan, dan Baya, seekor buaya besar yang menguasai sungai serta daratan. Keduanya adalah predator tangguh dan tidak ada makhluk lain yang berani menyaingi mereka. Namun, karena sama-sama rakus dan kuat, mereka seringkali bertemu dalam perebutan makanan. Pada suatu masa, Sura dan Baya sebenarnya hidup dengan damai. Mereka saling menghormati wilayah kekuasaan masing-masing. Sura berburu ikan di laut yang luas dan dalam. Baya berburu mangsa di sungai dan daratan. Karena sumber makanan masih melimpah, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertengkar. Bahkan, ada saat di mana mereka sering bertemu di muara sungai dan berbincang tentang kekuatan mereka. Namun, seiring waktu, makanan di laut semakin berkurang. Sura mulai kesulitan mendapatkan ikan, dan ia seringkali melihat ikan-ikan kecil berenang ke arah sungai. Godaan untuk melanggar batas wilayah pun semakin besar. Suatu hari, karena kelaparan, Sura diam-diam berenang masuk ke sungai untuk berburu. Ia mulai memangsa ikan-ikan yang biasanya menjadi santapan Baya. Awalnya, Baya tidak menyadari perbuatan Sura. Namun, lama-kelamaan, jumlah ikan di sungai semakin menipis. Baya pun curiga dan mulai menyelidiki. Saat ia berenang ke hilir, ia melihat Sura dengan rakus memangsa ikan-ikan sungai. "Sura, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa kau hanya berburu di laut?" teriak Baya dengan marah. Sura yang tertangkap basah tetap bersikeras. "Apa salahnya aku berburu di sini? Laut semakin sepi dari ikan. Jika aku tetap menunggu di sana, aku akan mati kelaparan," jawab Sura dengan lantang. Baya tidak terima. "Perjanjian tetap perjanjian. Kau telah melanggar kesepakatan kita. Jika kau terus mengambil makananku, aku tidak akan tinggal diam." Pertengkaran semakin memanas. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, perdebatan berubah menjadi pertempuran besar. Pertarungan antara Sura dan Baya berlangsung dengan sangat sengit. Sura menggunakan kecepatan dan kegesitannya dalam air untuk menyerang dengan gigi-giginya yang tajam. Baya, dengan kekuatan rahangnya yang luar biasa, mencoba menggigit dan menenggelamkan Sura. Pertempuran berlangsung lama, menyebabkan air sungai dan laut menjadi keruh. Ombak besar muncul akibat gerakan tubuh mereka yang dahsyat. Baya mencoba menggigit ekor Sura, tetapi Sura dengan cepat menghindar dan menyerang kepala Baya dengan moncongnya. Baya tidak tinggal diam, ia menyerang balik dan berhasil menggigit sirip Sura, membuatnya berdarah. Sura mengerang kesakitan, tetapi tidak menyerah. Ia berenang dengan cepat dan menggigit kaki Baya. Gigitan itu sangat kuat hingga hampir mencabut kaki Baya. Baya yang terluka parah mulai melemah. Ia berusaha mempertahankan dirinya, tetapi tenaganya sudah terkuras habis. Darah bercampur dengan air sungai, membuat air berubah menjadi merah. Setelah bertarung begitu lama, Sura akhirnya berhasil menggigit kepala Baya dengan sangat kuat. Baya mengerang kesakitan dan mulai kehilangan kesadaran. "Ini pelajaran untukmu, Baya. Jangan pernah mencoba melawan kekuatanku," teriak Sura. Dengan napas terakhirnya, Baya berkata, "Aku mungkin kalah, tetapi ingatlah, suatu hari nanti akan ada yang lebih kuat darimu dan mengalahkanmu." Setelah mengatakan itu, Baya akhirnya tenggelam dan tubuhnya terbawa arus sungai. Setelah mengalahkan Baya, Sura merasa dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Namun, karena tubuhnya juga terluka parah akibat pertempuran, ia merasa kesakitan dan kesulitan bergerak. Sura akhirnya memutuskan untuk kembali ke laut, tetapi luka-lukanya membuatnya semakin lemah. Ada yang mengatakan bahwa Sura akhirnya mati akibat pertarungan itu, tetapi ada juga yang percaya bahwa ia masih hidup di lautan luas. Pertarungan ini menjadi cerita yang dikenang oleh penduduk setempat. Sebagai pengingat atas pertarungan dahsyat antara Sura dan Baya, daerah tempat peristiwa ini terjadi diberi nama Surabaya. Legenda ini tidak hanya menjelaskan asal-usul nama Surabaya, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam.
1. Persaingan dan kekuasaan. Sura dan Baya melambangkan persaingan dan ambisi untuk menguasai wilayah. Dalam kehidupan, siapa yang serakah dan melanggar aturan akan menghadapi perlawanan. 2. Keberanian dan perjuangan. Kisah ini juga dianggap sebagai simbol keberanian dan perjuangan, karena pertarungan mereka begitu sengit dan berlangsung tanpa ada yang mau menyerah. 3. Kesetiaan pada janji. Kesepakatan yang dilanggar oleh Sura menunjukkan bahwa pengkhianatan bisa membawa kehancuran, bahkan bagi yang terkuat sekalipun. Hingga kini, legenda Sura dan Baya tetap dikenang dan diabadikan dalam berbagai bentuk. Patung Sura dan Baya yang berdiri megah di berbagai tempat di Surabaya, terutama di depan Kebun Binatang Surabaya, KBS. Lambang kota Surabaya, yang menggambarkan hiu dan buaya saling bertarung, melambangkan keberanian dan perjuangan masyarakatnya. Legenda ini juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Surabaya yang terkenal dengan keberanian, semangat pantang menyerah, dan jiwa kepahlawanan. Legenda Sura dan Baya bukan hanya cerita asal-usul nama Surabaya, tetapi juga menggambarkan sifat dasar manusia, persaingan, ambisi, dan akibat dari keserakahan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa pengkhianatan dan keserakahan dapat membawa kehancuran, bahkan bagi yang terkuat sekalipun. Hingga kini, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, sebuah kota yang terus berjuang dan berkembang, sama seperti semangat perjuangan yang diwariskan dari legenda ini.